Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB mencuri perhatian publik lantaran dana yang diduga diselewengkan bernilai fantastis. Sayangnya hingga sekarang pemirsa, sang gubernur tak tersentuh aparat karena protes keras dari para pendukung Lukas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB menyeruak pasca Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan ke publik. Lukas diduga menyelewengkan sejumlah dana yang ia kelola selaku Gubernur Papua. Nilainya tak main-main, 560 miliar rupiah yang ia setorkan ke sejumlah kasino di luar negeri sebagai upaya pencucian uang. Ia disebut tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana, mulai dari dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan hingga dana PON Papua selama ia menjabat. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. PPATK mengungkapkan Gubernur Papua Lukas NMB bahkan memiliki manajer pencucian uang yang bertugas mengurus dana hasil korupsi menjadi saham perusahaan dan ke kasino agar terlihat seperti penghasilan resmi. Lukas diduga menyetorkan uang ke kasino untuk mendapatkan bukti transaksi bahwa seolah-olah ia menang judi di kasino tersebut dengan jumlah yang ia tentukan. Lukas diduga menggunakan sejumlah kasino di luar negeri seperti Singapura dan Australia. Dua negara yang melegalkan aktivitas perjudian dengan kasino papan atas yang memiliki transaksi hingga triliunan per tahunnya. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku kesulitan memeriksa Lukas. KPK mempertimbangkan upaya jemput paksa, namun kondisi di Papua tengah memanas. Lantaran rumah Lukas NMB dijaga ketat oleh massa pendukungnya. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Untuk jadwal pemanggilan tersangka tentu nanti kami akan informasikan berikutnya. Namun prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Merespon hal tersebut, simpatisannya berunjuk rasa dan meminta KPK segera menghentikan pemeriksaan yang mereka nilai tidak memenuhi syarat dan juga bukti. Tim TV One mengabarkan.